Budidaya ikan nila memang dianggap lebih mudah, tapi banyak pemula yang tersandung berbagai kesalahan budidaya ikan nila. Video kali ini kita akan membahas tentang berbagai kesalahan pemula yang baru memulai budidaya ikan ini sebagai bisnis. Meskipun dilakukan dalam skala rumahan, jika dikerjakan dengan baik, bisnis budidaya ikan nila ini bisa memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Kesalahan pemula yang pertama dan paling sering terjadi adalah tidak melakukan penyiapan air dengan baik. Dalam hal ini mencakup perawatan dan pemupukan air terlebih dahulu, karena biasanya pemula beranggapan budidaya ikan nila itu sekedar kolam yang kemudian diisi air dan ditebar bibit. Padahal, tahap persiapan air sangat berpengaruh terhadap ikan nila nantinya. Sebelum digunakan, sobat harus mengendapkan airnya terlebih dahulu minimal 7 hari. Sobat juga harus menambahkan pupuk sesuai dengan jenis kolamnya, terutama kolam terpal yang membutuhkan lebih banyak pupuk karena tidak ada kandungan organik sebelumnya. Hal ini bertujuan agar kondisi air nantinya lebih sehat yang ditandai dengan air terlihat menghijau. Setelah itu, baru sobat bisa menebar benih ikan nila. Kesalahan selanjutnya yang sering terjadi adalah kurangnya pengetahuan tentang pemilihan bibit ikan nila. Kadang-kadang sobat pemula mengabaikan bahkan kurang paham tentang bibit yang akan dibudidayakan. Dalam melakukan pembesaran ikan nila, sobat perlu memilih ukuran ikan yang ideal. Padahal, ada beberapa segmen pembenihan yang sering dilakukan para pembudidaya, mulai dari larva umur 1 bulan dengan ukuran 0-3 cm. Kemudian segmen pembibitan umur 1-2,5 bulan dengan ukuran sekitar 3-5 cm. Banyak orang yang membeli bibit ikan nila dengan ukuran yang masih kecil dengan harapan bisa mendapatkan bibit dalam jumlah banyak. Ketika nanti budidaya sudah berjalan, biasanya ikan nila terlihat lama tumbuh dan sulit tumbuh besar. Bahkan terlihat tidak ada perkembangan dengan ukuran yang stagnan. Itu karena sobat kurang paham untuk ukuran bibit yang bagus dan ideal. Untuk pemula, sebaiknya sobat memilih bibit nila pada segmen pembesaran mulai dari ukuran 5 cm ke atas. Semakin besar bibit ikan nila, maka semakin mudah perawatannya. Jika sudah mahir, sobat juga bisa melakukan pembenihan sendiri untuk menekan biaya pengadaan bibit. Usahakan juga untuk memilih benih yang ukurannya seragam untuk meminimalisir monopoli pakan. Pemberian pakan juga perlu menjadi perhatian pembudidaya. Pakan merupakan kunci kesehatan ikan nila yang dibudidayakan, sehingga sobat harus memilih jenis pakan terbaik. Sobat pemula yang minim pengetahuan tentang pakan dan asal-asalan dalam pemberian pakan akan berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan ikan nila. Banyak pembudidaya yang dilema karena dihadapkan pada pemilihan pakan. Apakah sobat membeli pakan berprotein tinggi dengan harga yang mahal, atau membeli pakan dengan protein rendah tapi harganya lebih murah? Sebagian besar orang akan memilih pilihan yang kedua, dengan alasan lebih hemat biaya dan mendapatkan lebih banyak pakan. Padahal, agar tumbuh dengan baik, ikan nila membutuhkan pakan dengan kandungan protein sekitar 25% sampai 45%. Ikan nila yang kekurangan protein ditandai dengan sulit sekali tumbuh. Niat hati ingin hemat biaya, sobat bisa saja mengalami kerugian. Mulai dari rugi waktu, tenaga, biaya operasional dan lain-lain. Jadi, sangat disarankan untuk memilih pakan yang berprotein tinggi. Meskipun harganya agak tinggi, tapi jangka panennya bisa lebih cepat. Solusi lain adalah sobat bisa memberikan pakan tambahan yang sesuai untuk ikan nila. Untuk kebutuhan bisnis, tahap pemilihan bibit ikan nila memang penting, termasuk juga dalam memilih jenis kelamin. Itulah sebabnya sobat harus memilih bibit ikan nila monoseks, yaitu bibit yang semuanya berjenis kelamin jantan. Biasanya jenis kelamin bibit ikan sering diabaikan dan mencampurnya jadi satu. Bibit nila jantan mampu tumbuh 50% lebih cepat daripada bibit nila betina. Selain itu, pemilihan jenis kelamin ini bertujuan agar tidak terjadi pemijahan antar ikan karena yang kita lakukan adalah pembesaran. Pemijahan bisa menguras energi ikan nila yang bisa menjadi faktor lambatnya pertumbuhan tubuhnya. Pemijahan yang terjadi akan membuat ikan betina bertelur dan mengerami anak-anaknya di dalam mulut, sehingga ia jarang makan. Itulah sebabnya diharuskan memilih bibit ikan nila jantan. Semua jenis bisnis membutuhkan niat dan usaha yang tekun. Kebanyakan orang ingin berbudidaya tetapi tidak mau capek dan repot. Jika ingin sukses pasti harus melewati berbagai kendala. Budidaya ikan nila juga memiliki gangguan yang bisa menggagalkan panen. Misalnya, ikan nila sakit,
tidak mau makan, lemas dan menggantung, atau bahkan kematian massal. Semua gangguan ini bisa diminimalisir dengan persiapan yang matang dan pengetahuan yang mumpuni. Itulah sebabnya sebelum memutuskan budidaya ikan nila, sobat harus belajar semua seluk-beluk ikan ini. Sobat harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menebar bibit, memberikan pakan, atau juga mengganti air. Selain itu juga sobat harus mencegah adanya hama dan penyakit yang bisa menyerang ikan nila dengan melakukan tindakan preventif, seperti memberikan tutup pelindung kolam, vitamin dan suplemen agar ikan semakin kuat. Kesalahan-kesalahan kecil dan sepele seperti ini sering diabaikan, apalagi bagi seorang pemula. Padahal, dampaknya bisa sangat merugikan, baik dari segi waktu dan biaya. Itulah tadi sedikit informasi yang bisa menjadi pengalaman untuk menghindari kesalahan dalam budidaya ikan nila. Semoga uraian dalam video ini bisa bermanfaat bagi sobat sebelum mulai terjun ke dalam bisnis budidaya ikan nila ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video inspirasi kami selanjutnya.